Setelah beberapa saat ngeri, penguasa kota tiba-tiba berlutut dengan satu kaki. Aku sudah melihat pelindungnya. Pelindung Dharma, apakah Anda datang untuk membantu kami menjaga kota? Orang yang datang tak lain adalah Yansa, pelindung belakang Song Yi. Bertanggung jawab khusus untuk patroli dan penyaringan di berbagai area sumber daya. Itu adalah salah satu lengan penting Songta. Yansa mengangguk dalam diam. Berapa banyak iblis dan sumber daya yang ada di kota ini? Berikan aku daftarnya. Aku menghitungnya di hatiku. Penguasa kota dengan cepat mengirim seseorang untuk mengambil daftar itu, dan memanfaatkan waktu yang singkat ini. Penguasa kota bertanya kepada Yansa. Tuan Pelindung Dharma, bagaimana sikap Tuan Song Yi terhadap Feng Tianxing? Setelah Feng Tianxing tiba, dia tidak pernah melancarkan serangan. Terakhir kali kami hanya bertemu di Tianxian, saya benar-benar tidak dapat diprediksi. Yansa melihat sekeliling, dan matanya tiba-tiba berhenti di hutan lebat. Dia melihat setan aneh, yang sedang duduk santai di batang pohon tumbang di pinggir jalan, dan tersenyum padanya saat ini. Pria ini, setelah berpikir sejenak, Yansa memalingkan muka darinya. Setelah melihat Tuan Kota, dia memimpin Tuan Kota kembali ke kota, dan kemudian dia menjelaskan melalui transmisi suara. Sebenarnya, saya tidak tahu sikap Song Yi. Menurut informasi terbaru kami, Feng Tianxing hanya memiliki 60.000 setan di bawah komandonya. Jelas, jumlah ini tidak cukup untuk mengancam kami, bahkan yang paling mungkin mengancam. Kita, garis pertahanan tidak bisa menangani keduanya. Song Yi selalu menolak untuk menyerang, dan setiap kali aku bertanya, aku selalu terlihat seperti rahasia. Namun, saya ingat bahwa begitu mantan wali bertanya tentang masalah ini, saya baru saja kembali untuk melaporkan berita tersebut, dan mendengar sedikit desas-desus. Dikatakan bahwa itu adalah 60.000 setan. Kekuatan bertarung klan sebanding dengan itu dari pasukan 600.000 setan, atau bahkan sebanding dengan 1 juta setan. Saya tidak tahu baik, tapi kata-kata Tuan Song Yi begitu, mungkin tidak banyak bedanya. Tuan Kota benar-benar tercengang. 60.000 setan digunakan sebagai jutaan setan? Ini lelucon besar. Siapa yang bisa mempercayainya? Karena mereka adalah prajurit ras iblis. Kekuatan mereka jelas bukan yang terbaik. Dan kekuatan setiap orang paling banyak satu tingkat pendek. Jika tidak maka akan menjadi pembantaian sepihak. Dalam hal kekuatan yang sama, jumlah orang juga merupakan bagian yang sangat penting dari hasilnya. Bisakah 60.000 setan ini menjadi jutaan setan? Tidak terlalu sengit untuk menghitung 1 lawan 10. Yansa juga peduli apakah penguasa kota percaya atau tidak, dan melanjutkan. Saya memiliki beberapa pendapat tentang masalah ini. Mungkin Feng Tianxing dan Song Yi memiliki hubungan yang baik di masa lalu. Sekarang mereka berdiri di sisi yang berlawanan, dan tidak nyaman untuk bergerak. Mereka mungkin sedang menunggu kesempatan. Anda harus tenang saja bahkan jika pasukan Feng Tianxing tiba. Kotamu ada 300.000 setan di kolam, yang cukup untuk menjaga mereka. Mendengar ini, penguasa kota merasa sedikit lebih nyaman. Dengan penjaga Yansa di sini, bahkan jika Feng Tianxing sendiri datang, aku memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Wali Yansa juga memintamu untuk membantuku menjaga Feng Tianxing sendiri, dan aku bisa mengalahkan yang lain dengan bawahanku sendiri. Melihat Tuan Kota begitu percaya diri, Yansa tiba-tiba menepuk pundaknya dengan paksa. Yah, aku akan membantumu mengawasi Feng Tianxing. Meskipun tingkat kultivasinya tidak sebaik milikku, kekuatan keseluruhannya seharusnya hampir sama. Kamu mengumpulkan pasukan di kota dan bersiap untuk bertarung sekarang. Pemilik kota semuanya mati rasa. Mereka mengobrol dengan baik barusan. Mengapa mereka tiba-tiba mengatakan bahwa akan ada perang? Bahkan jika aku percaya pada lawanku, di manakah musuh ini? Tepat ketika penguasa kota tampak bingung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Seorang prajurit iblis datang ke depan dan berteriak kepada iblis-iblis di bawah. Hentikan perlawanan, atau seluruh kota akan dibantai, tanpa meninggalkan siapapun. Saya melihat prajurit iblis itu mengenakan baju besi hitam, meskipun dia hanya di depannya. Dia sangat agresif, dan dia memiliki keberanian untuk melawannya dengan semua iblis di kota sendirian. Ini hanyalah seorang prajurit iblis, dan iblis yang padat di belakangnya semuanya memiliki keberanian yang mengejutkan ini. Tuan Kota dengan cepat menangkap Yansa. Tuan pelindungku, bagaimana aku harus menghadapinya? Yansa melambaikan tangannya. Lepaskan dan bertarung. Aku akan membantumu menahan Feng Tianxing. Wali kota mengertakkan gigi. Oke, jika aku bisa memenangkan pertarungan ini, kredit pertama pasti milikmu. Semua iblis mematuhi perintah dan segera pergi ke atas kota untuk bertarung. Aku tidak percaya. Dia bisa menghancurkan 300.000 iblis kita dengan 60.000 iblis. Yansa tidak peduli apa yang terjadi di sini, dan terbang tepat di depan pasukan Feng Tianxing. Melihat setan-setan yang tampak jahat ini, Yansa dengan cepat melambaikan tangannya. Jangan salah paham. Aku, Yansa, tidak mengganggumu. Di mana Feng Tianxing? Aku akan mengawasinya. Tentara tetap tidak bergerak. Sepertinya tidak menanggapi sama sekali. Yansa menggaruk kepalanya karena malu. Bukankah
Raja Iblis Zhenwu, Feng Tianxing yang terkenal tidak berani bertemu denganku, seekor ular lokal. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam kekuatan kita bukannya tidak berdaya untuk melawan, bukan? Klan Iblis perlahan datang ke depan dari tim, menghadapi angin dingin. Mata dinginnya menyapu tubuh Yansa. Tuan Feng punya perintah, biarkan aku bermain denganmu. Kebaikan di wajah Yansa menghilang seketika, dan dia agak tidak senang. Aku di sini untuk melawan Feng Tianxing. Kamu tidak perlu menunjukkan wajahmu sebagai sampah biasa. Aku khawatir kamu akan musnah dengan satu gerakan. Melihat pihak lain masih belum mundur setengah langkah, Yansa tanpa daya menutupi dahinya dan menghela nafas. Itu saja, aku akan menemukan tempat untuk bermain denganmu. Tetapi sebelum perang kita berakhir, Feng Tianxing, sebaiknya kamu menonton di sana dan jangan menghalangiku. Nama apa? Bila saatnya tiba, aku akan mengukirnya di batu nisan untukmu. Jangan khawatir, saya akan membangunkan Anda sebuah makam yang megah, dan saya akan mencatat detail pertempuran antara Anda dan saya satu persatu. Setelah 50 pukulan, pada dasarnya di sini, Anda dapat dipuji selama ribuan tahun untuk memulai. Lagi pula, saya seorang jenius. Kakyu mengabaikannya, maju selangkah, dan mencapai ujung pandangannya dalam sekejap, memberi isyarat kepada Yansa dari kejauhan, dan suaranya yang keras sudah lama tertunda. Kemarilah, dan aku diperintahkan untuk melawanmu. Setelah 50 pukulan, aku akan mundur, jika kamu bisa menahannya. Yansa membeku sesaat, lalu tiba-tiba tersenyum. Orang baik, kemampuanmu untuk mengancam lebih kuat dariku. Ayo, biarkan aku melihat apakah tinjumu keras atau milikku. Ledakan. Dalam sekejap, raungan yang memekakkan telinga terdengar, dan hanya ada asap putih panjang di langit. Di ujung asap putih adalah putaran pertama konfrontasi antara keduanya, dan nyala api melonjak. Feng Tianxing mengangkat jarinya dan menunjuk ke bawah. 300.000 setan, kalahkan mereka sebentar lagi. Sikat. 60.000 setan mengubah formasi mereka dalam sekejap, dan regu beranggotakan 10 orang menyebar untuk menempati posisi atas yang menguntungkan. 300.000 setan di bawah juga melonjak seperti kawanan belalang. Tuan kota berdiri di atas kota dan mengangkat jarinya ke posisi Feng Tianxing. Turunkan Feng Tianxing. Segel 10.000 rumah tangga. Hadiahi 100.000.